wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf mengganggu waktunya Ibu. Oh, enggak apa-apa. Ya, kebetulan saya ada tugas guru penggerak. Jadi untuk modul 31 itu adalah pengambilan kebijakan, dan dalam hal ini kami ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah. Jadi Ibu selaku kepala sekolah saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan kasus dilema etika dan bujukan moral. Kira-kira bagaimana Ibu mengidentifikasi mana kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Ya, kalau di sekolah ini untuk mengidentifikasi mana etika moral dengan bujukan etika, dilema etika dengan bujukan moral itu diidentifikasi dengan didapatkan dengan dewan guru. Kalau itu ada kasus siswa, kalau untuk dilema etika itu kan sama-sama benar, tapi kalau jadi itu harus melalui rapat dewan guru, kemudian kerjasama dengan guru BK. Kemudian kalau untuk bujukan moral itu sudah jelas mana yang benar, pasti itu yang dipilih. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, di mana kasus tersebut terdapat dua kepentingan yang keduanya benar? Ya, kalau yang seperti itu, ini contohnya sekarang ada penerimaan beasiswa PIP untuk peserta didik. Nah, di mana dalam penerimaan itu ada salah satu syarat harus punya surat pernyataan kepala sekolah benar-benar siswa itu ada di sekolah sebagai siswa. Nah, ada beberapa siswa yang bolos, yang kurang datang ke sekolah sampai berbulan-bulan, sehingga mereka itu adalah sebagai siswa yang mendapat beasiswa PIP. Nah, oleh sekolah, kalau untuk PIP itu memang kepentingan mereka, itu kebutuhan mereka, kepentingan karena untuk kepentingan mereka untuk pembelajaran, untuk beli baju seragam atau buku. Tetapi di satu pihak sekolah juga harus menjalankan menjalankan kewajiban mereka, harus mereka patuhi apa yang sudah disampaikan oleh sekolah. Yang penerima PIP itu harus tuntas semua pembelajarannya, tuntas belajar. Jadi seperti itu. Yang penerima jadi PIP yang aktif belajar. Jadi kalau yang ada yang kurang, yang dia datang ke sekolah semau gue, itu diundang orang tuanya, dicari kesepakatan, dan itu dihadiri oleh guru wali kelas, oleh guru BK dan orang tua, seperti itu. Sehingga mereka buat pernyataan mahasiswa mereka, karena kepentingan sekolah juga harus mereka tuntas. Kepentingan untuk beasiswa mereka juga harus dapat, karena untuk kepentingan baju mereka ataupun kepentingan untuk mereka punya kebutuhan sekolah. Iya, terima kasih Bu. Bagus sekali. Jadi memang ini ya agak sulit untuk menentukan dua kepentingan yang sama-sama benar. Bu, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana langkah-langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Ya, kalau untuk mengambil keputusan selama ini, langkah-langkahnya itu yang pertama, saya dengan beberapa orang guru perwakilan ke ruangan, kita cari solusi. Setelah itu bawa ke rapat dewan guru. Nah, disitulah akan dapatkan keputusan secara umum. Jadi bukan sepihak, semua, tapi sudah ada didahului dengan pertemuan oleh beberapa, seperti wakil-wakil kepala sekolah, guru BK, jadi seperti itu. Jadi keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Iya Bu. Ya. Yang berikutnya Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, itu kalau yang efektif itu adalah menghadirkan orang tua. Langsung disampaikan kepada orang tua, tatap muka dengan orang tua. Jadi langsung mereka memahami. Seperti itu yang paling efektif. Karena kalau misalkan kita hanya kunjungi ke rumah, itu hanya antara guru BK dengan guru wali kelas. Tapi kalau ke sekolah sudah ada guru wali kelas, sudah ada guru BK, ada kepala sekolah, ada berapa, itu sama-sama duduk bersama dengan orang tua dan siswa itu. Seperti itu. Jadi
penyampaian aturan sekolah itu Iya. lebih lebih holistik Iya, karena sudah melibatkan kepala sekolah, beberapa personil yang kasek, ada di ya, sekolah. yang Iya. memang sangat penting dalam Iya. pihak-pihak penting dalam penanganan kasus. Kasus. Ya. Terima kasih Bu. Yang berikutnya, hal apa yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan? Kalau tantangan itu biasanya di sini ini kan ada yang biar saja, dia itu orang susah. Tapi kan kita tidak bisa, tantangan itu memang orang tidak berhasil apa yang tidak punya tantangan. Itu prinsip saya. Ya. Tidak berhasil apa yang tidak punya tantangan. Nah, dengan tantangan itu, tapi tantangan itu memang oke, kita bisa terima dengan akal sehat ya, karena kasihan orang susah. Tetapi kita juga harus melaksanakan sesuai dengan aturan prosedur yang ada di sekolah itu supaya mereka tidak semena-mena di sekolah. Seperti itu. Bagus sekali Bu. Jadi kalaupun ada tantangan, ada masalah, dikembalikan kepada aturan dan itu akan disepakati bersama sehingga mereka juga mengerti. Iya. Yang berikutnya Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah masalah atau misalnya ada masalah baru diselesaikan secara insidental? Kalau untuk penanganan masalah jadwalnya itu memang tidak ada, tidak boleh menjadwalkan kapan, karena kalau tidak ada masalah baru ada jadwal, tidak boleh. Nanti ada masalah, tapi itu masalah pun itu nanti sudah masalah besar, sudah tidak bisa lagi ditangani oleh pihak dari guru BK maupun dari wakil kepala sekolah urusan humas. Pada itu saya langsung yang ambil alih dan sama-sama duduk bersama untuk menangani itu. Jadi tidak ada, nanti ada masalah baru kita akan selesaikan tangani. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu. Apakah ada faktor-faktor atau orang-orang yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Kalau untuk siapa yang mempermudah dalam pengambilan keputusan itu adalah tidaklah per orang tapi secara umum. Kemudian pengambilan keputusan itu kepada kita semua yang memang kepala sekolah itu kan dibantu oleh wakil-wakil kepala sekolah. Jadi seperti itu. Jadi mereka itu yang akan membantu mempermudah kira-kira bagaimana sampai bisa seperti ini. Jadi begitu. Kemudian itu membantu. Jadi yang membantu keputusan itu adalah wakil-wakil kepala sekolah, guru BK, guru senior yang sudah punya pengalaman di sekolah ini. Oh iya. Alhamdulillah. Bu, pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang bisa diambil dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan yang bersifat dilema etika? Mungkin yang bisa saya dapatkan dari pengalaman Ibu, yang Ibu dapatkan ketika terjadi kasus dilema etika itu mungkin semacam hikmat atau pembelajaran apa yang bisa Ibu bagi kepada saya dan seolah kan saya maknai dengan baik. Dalam penanganan etika yang ada di sekolah ini, yang pengalaman saya selama di sini sudah 11 tahun ini, itu hanyalah dalam sebuah kesepakatan, pertemuan langsung antara yang punya kasus dengan pihak sekolah, yang punya dilema dengan pihak-pihak yang ada di sekolah, stakeholder di sekolah. Jadi itu pertemuan itu kerjasamanya melalui musyawarah mufakat seperti itu. Karena walaupun mereka sudah di luar sana sudah bersuara, pokoknya saya bahkan ada pernah guru akan dipukul oleh masyarakat. Tapi dengan mereka datang ke sekolah, saya undang ke ruangan, saya berikan beberapa pengalaman dan pembinaan kepada masyarakat itu, sehingga mereka paham juga. Jadi seperti itu. Jadi pembelajaran kita itu jangan begitu kita mendapatkan masalah kita langsung yang mereka tantang, kita juga menantang. Jangan pernah saling baku tantang, tapi kita cari kira-kira bagaimana. Seperti itu. Jadi itu musyawarah dan kerjasama antara pihak yang
bermasalah, yang berkonflik dengan pihak sekolah seperti itu, sehingga tidak akan sesudahnya mereka damai dan tidak ada lagi masalah. Mereka sudah memahami dan menerima apa yang sudah disampaikan seperti itu. Soal bagus sekali nih Bu ya. Jadi yang bisa saya dapat dari pembicaraan ini adalah ketika ada masalah itu kita kumpul bersama, kita bahas bersama, karena kalau hanya dengar cerita itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi ketika kita duduk bersama dengan orang-orang yang berkepentingan itu insya Allah masalahnya akan ditemukan solusinya dan akan terselesaikan dengan perasaan yang damai di antara semua pihak yang berkepentingan. Mereka memahami Dan pengambilan keputusan dilakukan secara mufakat ya, dengan bermusyawarah seluruh pihak yang terkait. Iya Bu, terima kasih atas waktunya Bu, telah meluangkan waktunya dengan saya. Insya Allah sukses selalu dan saya bisa mencontoh kebaikan-kebaikan dan kerja keras Ibu selama ini. Terima kasih Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu meluangkan waktu sibuknya untuk kegiatan saya untuk melakukan wawancara terkait dengan tugas saya dalam kegiatan guru penggerak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Bu. Kan ini Ibu sudah sekian lama menjadi kepala sekolah, menjadi pemimpin sebuah institusi. Sudah 4 tahun. Masya Allah. Jadi tentunya ada kasus-kasus yang terjadi di sekolah ya Bu ya? Iya banyak. Ya, jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan tentang hal tersebut. Kira-kira selama perjalanan Ibu sebagai kepala sekolah pernah tidak dihadapkan dengan kasus yang saling bertentangan, tapi pada dasarnya kasus tersebut punya nilai kebajikan yang sama-sama benar? Iya, memang banyak kasus yang saya hadapi seperti itu. Walaupun saya sudah membentuk ada yang memang khusus menangani kasus ini, tetapi pada akhirnya juga dari tim ini tetap menyerahkan kepada kepala sekolah. Jadi mungkin kalau kasus mungkin beberapa bulan yang lalu ada kasus yang memang saya hadapi, saya memang tidak tahu lagi apa yang akan saya perbuat ya, karena ini kasus dari kelas 3. Dari kelas 3 ini anak ini memang nakal, namanya Ing, dia memang nakal, tetapi anak ini setiap perbuatannya itu dia balik bahwa yang bersalah ini teman-temannya. Kemudian dia melapor ke orang tuanya yang membuat resah pada saya. Ini orang tuanya tidak langsung ke sekolah, hanya dia paparkan di media sosial. Sampai ada yang turun tangan karena ini menghadapi pemilu 2024. Jadi ada beberapa calon-calon ini yang sudah turun untuk menangani ini, sampai ada calon dari Partai Nasdem. Itu yang menghubungi saya, dan saya itu dikatakan tidak becus dalam menangani kasus yang ada di sekolah, sampai karena orang tua ini adalah ponakan dari anggota dewan. Jadi dan saya juga tidak tahu mengenai kasus ini karena dari guru, karena saya sibuk, jadi belum sampai ke saya. Nanti saya kagetnya ini ditelepon oleh anggota dewan, malah saya diundang oleh anggota dewan ke rumahnya. Nah, saya jelas tidak mau karena ini masalah yang di sekolah saya. Saya menginginkan, saya sampaikan kepada anggota dewan ini bahwa kasus di sekolah yang jelas harus saya selesaikan di sekolah
saya tidak mau datang ke rumahnya. Maka akhirnya saya mengadakan rapat di sekolah membahas tentang masalah ini, dan guru yang memang kebetulan waktu kejadian itu ada guru kelas 1 yang melihat bahwa anak ini pada saat anak-anak bermain bola, dia datang mau mencelakai temannya, tetapi karena dia tidak sempat, malah dia yang celaka. Tetapi dia sampaikan kepada orang tuanya bahwa dia dicelakai oleh teman-temannya, dan banyak yang dia sampaikan yang banyak dia dibully. Nah, saya sempat mengadakan rapat dengan guru, dan ada beberapa orang guru yang menyampaikan, termasuk juga wali kelasnya, memang anak ini perlakuannya seperti ini. Dan juga disampaikan jika ada hal yang terjadi di dalam kelas ini, orang tuanya langsung masuk kelas dan menghakimi teman-temannya ini. Nah, itu saya kaget. Akhirnya setelah rapat diundang ini anak-anak yang bermasalah, termasuk anaknya itu dan juga anak-anak lain, yang ternyata jawaban dari anak-anak lain ini sama, bahwa anak ini yang salah, cuman dia selalu melapor ke orang tuanya dan orang tuanya membela dia. Sampai banyak juga anak-anak yang tidak mau lagi yang berteman dengan dia. Tetapi saya tidak menginginkan itu, cuman saya mengundang orang tuanya dan juga orang tua dari anak-anak ini. Di sini kami menyatukan pendapat, dan kebetulan juga di beberapa menit kemudian datang ini si anggota dewan, dan akhirnya anak-anak ini yang berbicara. Bukan lagi guru-guru yang berbicara, anak-anak teman-temannya ini yang berbicara, dan ternyata didapati memang anak ini yang salah. Nah, tetapi orang tua ini dia tidak mau, tetap juga bahwa anaknya yang benar. Nah, di sini saya menyerahkan kepada ketua komite. Saya mengundang ketua komite. Akhirnya kami di sini karena orang tua ini kayaknya dia lebih segan ya dengan ketua komite ini, karena kepala desa juga di sini. Maka itu diselesaikan. Saya menginginkan orang tua ini artinya tidak mencampuri, itu yang saya sampaikan kepada ketua komite. Saya menginginkan orang tua ini tidak mencampuri urusan yang ada di sekolah. Semua urusan yang ada di sekolah itu adalah tanggung jawab guru dan kepala sekolah di sini. Karena anak-anak ini juga, mereka juga punya orang tua dan punya pendapat yang sama dengan ibu ini. Nah, akhirnya kami mendapat solusi yang terbaik. Ibu ini hanya meminta maaf, dan sampai sekarang syukur alhamdulillah tidak lagi mencampuri urusan-urusan dari yang dilakukan oleh anaknya. Itu sudah diselesaikan di sekolah, dan anaknya juga alhamdulillah sudah berubah. Dia setiap ada kejadian-kejadian di sekolah, di kelas, dia laporkan kepada guru, sehingga pernah dia dibully juga ya. Karena dia laporkan maka terselesaikan. Dia apa yang ditulisnya bahwa temannya ini, dia katakan temannya ini, kemudian ditulis di situ penulis itu padahal bukan dia. Tapi karena dia cepat melaporkan ke guru, maka itu terselesaikan. Begitu Bu Indra. Iya, Masya Allah, ini kasusnya sangat dilematis ya Bu ya. Iya. Jadi harus berhadapan apalagi dengan sudah ditunggangi oleh dewan ya, dan juga sudah di media sosial. Dipublish di media sosial, dan alhamdulillah ini untuk pertanyaan saya yang kedua ya, ini sudah tercover dengan jawaban Bu yang pertama, bahwa keputusan yang diambil pada kasus tersebut adalah dengan menghadirkan semua pihak, musyawarah bersama ya. Jadi dari komite, kemudian juga orang tua, seluruh anak yang ada ya, kedua belah pihak. Jadi anak
pelaku yang Iya. dalam tanda petik nakal dan orang tua dan anak-anak yang menjadi korban dari si anak ini. Kemudian juga bahkan dewan juga ikut dihadirkan ya, dan seluruh pihak sekolah, dan alhamdulillah didapatlah solusi bahwa sekolah akan bertanggung jawab penuh dalam penyelesaian masalah ini. Kemudian meminta untuk pihak lain untuk tidak mencampurkan, ini adalah masalah sekolah, tanggung jawab sekolah dalam penyelesaiannya. Dan alhamdulillah orang tua menyetujui, Iya, bahkan karena kami sampaikan bahwa semua anak-anak di sini adalah anak-anak kami, jadi tidak ada perbedaan antara mereka. Jadi orang tua merasa bahwa tidak ada yang diperlakukan istimewa. Jadi akhirnya semuanya lega dengan solusi yang nakal diambil, maupun tidak nakal itu adalah anak-anak kami, adalah diperlakukan sama ya Bu. sama. Iya. Dan alhamdulillah pada akhirnya anak tersebut menjadi lebih baik. Iya, Alhamdulillah. Ya Bu, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana langkah-langkah atau prosedur pengambilan keputusan yang selama ini Ibu lakukan? Ya, kalau pengambilan keputusan itu berdasarkan hasil musyawarah. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan, karena saya dalam mengambil keputusan ini artinya saya masih ragu dengan apa yang maka saya mengadakan rapat, kemudian yang paling utama itu menghadirkan ketua komite dengan ketua paguyuban, dan alhamdulillah setiap apa yang menjadi curahan hati kami dari sekolah ini itu direspon penuh oleh ketua komite dan ketua paguyuban. Seandainya ketua komite tidak bisa hadir, maka yang hadir adalah ketua paguyuban. Jadi seperti itu. Jadi melalui musyawarah ya, Iya, jadi lewat rapat dimusyawarahkan dan diambil keputusan yang paling baik untuk semua. Iya. Ya Bu, untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etis? Dilema etis, hal yang efektif biasanya yang ada mungkin kiat, strategi dalam pengambilan keputusan, dan strategi atau cara tersebut itu efektif dalam penyelesaian masalah. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya pengambilan keputusan, saya lebih mementingkan kepentingan dari anak-anak. Kalau hal ini berpihak kepada siswa saya, maka saya artinya mengambil keputusan itu, ya. Jadi saya lebih memihak kepada siswa daripada biasanya antara guru dengan siswa, ya. Antara dengan guru dengan siswa, maka kalau seandainya ada ketegangan antara guru dengan siswa, maka saya tetap mengadakan rapat musyawarah dan jelas dengan masalah ini memberikan wawasan-wawasan untuk guru ini supaya kita lebih adil dalam menghadapi anak-anak didik. Karena yang lebih utama itu adalah anak-anak didik kita ini. Jadi mengedepankan anak dalam hal ini, anak adalah kewajiban dan tanggung jawab guru. Jadi apapun itu hasil keputusan adalah nanti yang baik untuk anak. Ya. Makasih Bu. Ya. Apakah selama ini ada tantangan atau hambatan dalam pengambilan keputusan yang pernah Ibu? Biasanya kalau dalam tantangan yang saya hadapi, biasa kalau ada kasus saya mengadakan musyawarah dengan guru, itu tantangannya dari guru, karena ada guru yang mungkin sudah merasa bosan, mungkin sudah ada yang memang emosionalnya tinggi, jadi tidak menerima apabila keputusan saya berpihak kepada murid maupun orang tua. Jadi itu yang saya hadapi, tetapi sebagai seorang pimpinan, maka tentunya
saya mengarahkan kepada guru untuk mengedepankan siswa maupun orang tua. Jadi itu yang saya. Jadi ada semacam pencerahan Pencerahan secara emosional kepada ya, guru. kepada guru karena kita di sini tanpa ada bantuan dari orang tua murid kita tidak bisa berbuat apa. Jadi tantangannya dari guru, tapi ibu menyikapinya bahwa tugas kita itu adalah bertanggung jawab kepada Iya. anak dan Saya memberikan pencerahan karena orang tua itu kan berbeda-beda. iya. Yang jelas kita harus menerima, cuman bagaimana kita mengarahkan gitu saja. Terima kasih Bu. Iya, yang berikutnya, apakah Ibu dalam penyelesaian masalah itu menjadwalkan, misalnya memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah, atau melakukannya secara insidental dalam artian ketika terjadi masalah saat itu diselesaikan? Jadi saya selalu yang kedua, segera saya selesaikan. Seandainya kejadiannya hari ini, jika ada waktu maka saya langsung arahkan supaya cepat terselesaikan dan besoknya langsung mengundang pihak-pihak yang terlibat dalam masalah ini. Jadi penyelesaian masalah ketika ada masalah langsung diselesaikan. Ya, pertanyaan berikut, apakah ada orang-orang atau faktor-faktor yang menurut Ibu bisa mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Ada kasus-kasus di Kalau faktor-faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan, kalau dari pihak warga sekolah, biasanya dari guru-guru senior, itu yang memang pemikirannya memang sangat dewasa, itu sangat membantu saya. Karena yang emosional itu adalah guru-gurunya. Ya, kemudian yang berikut, saya selalu konsultasi dengan komite dan paguyuban, karena ketua komite saya ini adalah warga di sekolah ini adalah dari dua desa, desa Tunggulo Selatan dengan desa Tunggulo. Yang ketua komitenya kepala desa Tunggulo Selatan, yang ketua paguyubannya adalah mantan kepala desa Tunggulo. Jadi mereka sangat memahami watak dari masyarakat ini. Jadi orang-orang ini yang Iya, jadi penentu dalam permudah keputusan ya. Saya selalu musyawarah dengan mereka. Jadi biasanya dalam pengambilan keputusan itu dalam setiap artinya rapat dengan musyawarah dengan pihak-pihak yang terlibat ini, biasanya memutuskan ini ketua komite yang mengambil alih, karena mereka warga dari ketua komite. Jadi apa yang disampaikan oleh ketua komite ini mereka, tetapi atas musyawarah bersama. Soalnya jadi punya stakeholder yang sangat-sangat kompeten ya, guru senior, kemudian komite dan ketua paguyuban. Ya, Bu, saya masuk ke pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang disampaikan, mungkin ada pelajaran atau pengalaman yang bisa diambil dari pengambilan keputusan yang pernah Ibu lakukan? Ya, pengalaman saya dalam proses pengambilan keputusan ini memang awalnya kan dilema, tetapi dengan adanya musyawarah dengan berbagai pihak, terutama warga sekolah, maka saya artinya terbantu ya, dimudahkan dalam mengambil keputusan ini, dan ternyata kerjasama, kolaborasi dengan pihak warga sekolah, maka semua akan terselesaikan. Jika kalau saya berpikir seandainya setiap pengambilan keputusan ini hanya dari diri saya sendiri, maka kemungkinan tidak akan terselesaikan. Jadi saya merasa bersyukur kolaborasi dan kerjasama dengan warga sekolah. Gitu. Ya, luar biasa sekali Bu ya. Jadi intinya dalam pengambilan keputusan itu harus ada musyawarah, kemudian kolaborasi dan kerjasama antara seluruh warga sekolah. Ya,
Bu, Masya Allah ini saya mendapatkan ilmu yang luar biasa sekali dari pengalaman Ibu dalam penyelesaian masalah. Iya. Dan insya Allah ini akan menjadi bekal bagi saya ya. Jadi meskipun kapasitas saya hanya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, ini akan memberi inspirasi yang luar biasa bagi saya bahwa harus musyawarah, harus kerjasama dan tetap berpihak pada kepentingan murid. Ya, Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Amin. Ya, makasih Bu. Jadi tidak apa-apa, Assalamualaikum itu bulan puasa warahmatullahi ini tidak apa-apa.